Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya karena saya bisa hadir lagi di acara SWA kali ini dengan tema untuk Sasa Business Process Digitalization untuk bisa grab new customer and improve customer experience. Hari ini saya akan bahas dari sisi customer, jadi lebih santai harus ya. Kalau tadi Pak Suryo bahasnya seru banget dan dalam sekali dari sisi business operation. Kalau dari Sasa kita coba sharing apa sih yang Sasa lakukan nih selama ini untuk bisa stay relevant with the target audience, terutama Gen Z dan millennials ini ya. Sedikit perkenalan dari PT Sasa Inti. Sasa ini di Indonesia ini sudah dari 1968. Jadi kita ini sudah 54 tahun ada di Indonesia. Udah tua lah bahasanya ya kalau anak zaman sekarang. Jadi memang untuk stay relevan, kita memang harus berubah. Kita harus berubah untuk bisa stay updated. Karena kalau kita nggak berubah, pastinya ya kita ditinggal sama target market kita. Mereka pasti akan cari brand yang lebih relevan di luar sana gitu. Jadi pilihannya kemarin adalah kita berubah atau kita ditinggal. Sedikit informasi, kalau Sasa sendiri itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Sari Rasa. Sekarang bisnis kita ini sudah ada di lebih dari 18 negara. Kita fokus di Asia dan juga di Afrika. Kalau sebelumnya, ketika kita berbicara tentang Sasa, pasti banyak yang tahu kalau Sasa ini stands for MSG-nya. Kita selalu dikenal sebagai perusahaan micin, gitu, sama audiens. Dan dominasi audiens kita itu didominasi oleh rentang usia 35 sampai 45 tahun. Jadi kebayang audiens kita pada saat itu cukup mature dan terbilang kita nggak punya basic masa di target yang lebih muda karena dominatednya dari 35 sampai 45 ini. Dari gaya kita komunikasi pun kita terkenal lebih ke product centric dan juga old fashion. Lalu momentumnya itu ada di tahun 2019. Jadi 2019 ini kalau tadi Pak Surya juga saya nyinggung sedikit karena saya cukup impress dengan kontennya beliau. Pentingnya punya leader yang paham digital dan yang berani ngambil resiko adalah kebetulan 2019 kita punya Bapak CEO baru. Beliau ini profil yang cukup risk taker dan dia benar-benar membawa perubahan turnaround filosofinya dia cukup tajam. Dia benar-benar membawa perubahan dari sisi perusahaan gitu. Saat ini kita mulai bergeser, brand perception selama 3 tahun terakhir kita dari 2019 mulai bergeser nih. Dari sebelumnya kita dipersif sebagai perusahaan yang konvensional, kita sekarang sudah mulai masuk ke tahap modern dan kita sudah dipercaya sebagai inovatif brand. Dan kalau sebelumnya orang hanya tahu Sasa itu sebatas MSG produknya aja, tapi tahun ini kita mulai happy karena banyak orang yang sudah notice kalau Sasa tuh range produknya banyak sekali. Nggak cuma MSG aja, tapi kita punya produk tepung bumbu, kita juga punya santan, kita punya kondimen, kita punya varian bumbu praktis, dan beberapa produk lainnya. Dan yang paling menonjol dari Sasa saat ini adalah dari gaya kita bermain dengan audiens kita. Kita mulai fokus ke consumer. Kalau yang tadinya kita sangat fokus ke produk centric, sekarang kita bergeser ke consumer. Dan yang membuat kita cukup happy adalah dari 3 tahun perubahan gaya komunikasi yang kita lakukan, saat ini basic masa kita tuh sudah bergeser. Kalau sebelumnya dominasi 35 sampai 45 tahun, sekarang sudah bergeser ke 18 sampai 35 tahun. Dalam 3 tahun perubahannya sedrastis itu. Lalu pertanyaannya, kemana usia umur 35 sampai 45 tahun ini? Jadi mereka itu tetap ada, kita maintain mereka. Growth-nya juga cukup baik, tapi ternyata yang mendrive growth dari audiens kita, basic masa kita atau loyalitas kita adalah dari usia 18 sampai 35 dengan gaya komunikasi Sasa 3 tahun ke belakang ini yang cukup berbeda dari yang sebelumnya. Dan kita selalu fokus ke anak muda karena sekarang ini kita tahu pasar ini didominasi oleh mereka dan mereka sekarang sudah punya power untuk purchase, untuk bisa menentukan pembelian produk dan mereka sudah punya power untuk sebagai decision maker juga. Dan dari preference gendernya kita juga fokus untuk tapping ke perempuan karena kita tahu di perempuan ini punya role yang sangat signifikan, nggak cuma di rumah,
Kalau yang sudah berkeluarga pasti tahu pentingnya istri sebagai manajer rumah tangga yang handal. Tapi di satu sisi, ketika kita punya rekan kantor yang perempuan, dia juga pasti punya influence yang sangat tinggi tentang suatu produk. Jadi wanita ini adalah aset kita karena mereka bisa menyampaikan referral atau reference terhadap suatu produk yang dia sukai secara genuine dan believable jauh lebih tinggi dari para laki-laki ini. Berbicara tentang digital, ini yang kami punya di Sasa ini adalah Digital Strategic Posture Sasa. Vision Sasa adalah dari 3 tahun lalu kita set adalah untuk menjadi leading food and seasoning company from Indonesia. Sebelumnya tadi sempat saya singgung kalau Sasa selalu dipersif sebagai perusahaan micin. Dan apa yang kita lakukan dari sisi digital department adalah kita harus bisa memastikan demand creation, dari mulai membangun brand equity yang terus membaik seiring berjalannya waktu, dan kita juga membantu dari sisi untuk bisa growing revenue secara agresif, dan juga penetrasi market yang kita gawangi dan kita jaga untuk bisa selalu berkembang. Memang ketika kita berbicara tentang FMCG company, kita belum banyak menikmati tuah dari digitalisasi ini, tapi kita selalu menyiapkan ekosistem yang baik, menyiapkan rumah yang baik, karena nanti begitu marketnya sudah ready dan kita bisa bermain secara maksimal. Selain untuk consumer, kita juga memaksimalkan peran sisi internal. Dari sisi manajemen, kita memaksimalkan peran optimisasi HR dan bisnis prosesnya juga kita jaga untuk dilakukan digitalisasi. Pun untuk supply chain manufacturing-nya pun juga kita selalu jaga. Dan yang nggak kalah penting adalah kita salah satu faktornya adalah memaksimalkan untuk decision making. Karena tanpa decision making yang cepat, kita apapun yang kita set itu akan lewat begitu saja atau lepas begitu saja. Sementara competition-nya ini saat ini berjalan sedemikian cepat. Jadi pentingnya kita memiliki tadi yang disebutkan juga sama Pak Suryo, leader yang benar-benar visioner, karena kita butuh decision yang cepat. Kita harus terabas proses-proses yang nggak perlu dalam sebuah perusahaan, didigitalisasi untuk bisa membuat semua mempercepat bisnis akselerasi. Dan yang paling penting adalah kita selalu mengenhance value creation. Kita create di pipeline-nya untuk setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita sedang membuat develop sebuah produk atau kita membuat sebuah bisnis konsep, itu bisa kita record secara baik secara digital. Dan itu nanti ada data integration pun akan ada di sana memegang role yang sangat kuat, karena semua harus bisa terkoordinasi secara holistik untuk bisa memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan. Dan yang kita siapkan di Sasa itu juga adalah value creation leadership. Jadi kita menyiapkan setiap individu di Sasa bahwa mereka harus bisa siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini yang sedemikian cepat. Kita butuh akselerasi yang maksimal dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dari sisi teknologi, kita selalu untuk upgrade our knowledge, karena digital ini sangat dinamis dan kita memang perusahaan FMCG sudah cukup lama, dan perubahan ini kadang tuh membuat kita sedikit terkaget-kaget. Nggak jarang kita juga kejedot kanan kiri ketika kita mencoba mempelajari tentang teknologi ini. Tapi kembali lagi, suka atau tidak suka, ini sudah harus dipelajari semua dan harus diterapkan secara perlahan. Jadi memang di Sasa saat ini adalah kita punya digital mindset bersama, kita perbaiki bareng-bareng, dan kita saling bahasanya saling mengisi, karena banyak sekali hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan berbagai macam divisi terkait untuk bisa memastikan semua ini berjalan secara baik. Karena kalau hanya ada satu pihak atau satu divisi yang menjalankan digitalisasi ini, itu semua bisa nggak jalan. Ini yang tadi saya sebutkan, kita harus menyiapkan kesiapan dari organisasi dan individu-individu terkait untuk bisa menjalankan proses digitalisasi ini, gitu. Ini akan menjadi peranan yang sangat mengambil peranan yang sangat krusial, karena setiap individu itu harus bisa membawa perubahan di divisi masing-masing terkait.
dan kita harus memiliki roadmap yang clear untuk bisa merumuskan yang terbaik untuk bisnis akselerasi perusahaan. Kalau kita sekarang masuk gimana Sasa acquire customer baru, kita selalu mencoba untuk memainkan omnichannel strategi untuk bisa mendrive bisnis akselerasi. Jadi semuanya adalah permainan integrasi dari mulai distribution channel kita dari GT, dari MT. Kita juga mulai menghidupkan e-commerce kita dari tahun 2018 akhir. Jadi kita semua sudah hadir di setiap e-commerce platform, dan kita pun saat ini memiliki web commerce sendiri. Jadi consumer bisa langsung purchase melalui web commerce-nya Sasa dengan berbagai macam keuntungan yang dia dapatkan, nggak kalah dari dia belanja di e-commerce. Dan kita juga menyiapkan bisnis community platform. Jadi di mana bisnis itu berorientasi nggak cuma kita targeting ke e-commerce, tapi kita siapkan platform-platform guerrilla untuk bisa tap on, untuk bisa cari potensi bisnis dari hal-hal lain, salah satunya komunitas. Kalau kita cerita sedikit, Sasa ini punya beberapa komunitas yang tercapping KPI untuk sales juga, tapi semuanya terkoneksi melalui satu channel digital kita. Semuanya terintegrasi dengan baik di sana. Dan dari semua gaya komunikasi kita yang kita lakukan di digital, melalui website, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, dan OTT content, dan lain sebagainya, kita tetap mengkoneksikan itu dengan bauran ATL komunikasi. Jadi kombinasi dua ini yang kita jaga formulanya, kita maksimalkan semua presence kita yang ada di setiap channel yang ada saat ini. Dan semua ini kita jaga monitor semua conversation-nya melalui platform-platform untuk bisa memastikan bahwa semua proses dapat berjalan dengan baik dan rapi dan terjaga semuanya. Kita juga selalu memastikan untuk bisa selalu relevan dengan audiens kita saat ini, karena kalau kita pelajari ya, Gen Z ini dan Gen Y ini cukup menarik. Jadi kita harus bisa selalu belajar setiap harinya. Kalau ada beberapa marketers yang hanya mengandalkan pengalaman pun rasanya nggak akan cukup. Karena behavior itu selalu berganti setiap harinya. Apa aja yang harus kita pelajari dari attitude audience ini? Salah satunya adalah kita harus mempelajari dari sisi gimana sih audience kita melakukan bisnis transaksinya itu, gimana sih buying prosesnya dia itu seperti apa sih? Apa yang dia experience di sana? Lalu kita juga mempelajari bagaimana attitude mereka terhadap sebuah brand, apa yang mereka perceive dari brand tersebut, bagaimana mereka berinteraksi dengan brand tersebut, apakah ada isu di sana. Jadi banyak sekali variabel yang kita pastikan di sana. Lalu juga kita pelajari dengan attitude life mereka, kita pelajari prinsip-prinsip hidup mereka, bagaimana sih anak zaman sekarang berpikir, bersosialisasi, pandangan mereka terhadap suatu isu dan lain sebagainya. Dan bagaimana behavior mereka ke media. Media ini sifatnya media untuk digital dan juga konvensional. Bagaimana habituary mereka, apa yang mereka cari di sana, bagaimana cara mereka berinteraksi, apa sih yang mereka sharing. Jadi hal-hal tersebut secara continuously kita pelajari untuk bisa membuat konten yang relevan tadi. Selain itu tadi ini sempat juga disinggung di awal tentang VUCA. Jadi ini pun menjadi point of concern dari Sasa saat ini. Di tengah ambiguitas, di tengah ketidakpastian, di tengah banyak perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, kita perlu memastikan setiap leader di Sasa pun siap untuk mengatasi atau menjawab perubahan ini. Kita perlu sigap dan mencari solusi bersama untuk setiap challenge-challenge yang kita hadapi setiap harinya. Hal-hal ini kita analisa dalam sebuah kemasan, dan kita kemas dalam UAT formula. Apa UAT formula? UAT formula adalah unique, authentic, and talkable content. Ini bagaimana kita mengemas insight-insight yang tadi kita dapat di awal dalam satu kemasan campaign. Jadi campaign yang kita buat dengan kemasan UAT, mungkin ada beberapa perusahaan menggunakan terms yang lain, tapi kurang lebih sama. Ini kita hasilkan dari berbagai macam tadi insight yang kita dapat di awal, dan hal-hal yang terjadi saat ini itu seperti apa. Nggak cuma dari audiens, tapi dari surroundingnya pun juga kita coba analisa.
Untuk apa? Untuk bisa meng-create consumer centric concept. Jadi kita benar-benar bisa membuat sebuah konsep yang holistik yang berfokus ke consumer. Nantinya kita harapkan ada emotion di sana yang bisa mendrive action untuk bisa action towards our products gitu, untuk bisa ada purchase making di sana. Lalu bagaimana kita improve customer experience? At glance, kita mencoba melihat itu mengukurnya dari satisfaction metrics ya. Pertama kita lihat dari produk design, ini evaluasi terhadap produk design kita sendiri, kita mengevaluasi bagaimana produk kita dipersif oleh buyers. Lalu kita juga menanya tentang bagaimana mereka bereksperiensi dengan produk kita, bagaimana dia mendapatkan produk kita mudah atau tidak, lalu apa yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan produk kita, apakah nyaman atau tidak, apakah produk kita dia suka atau enggak. Banyak sekali faktor yang dicek di sini, salah satunya termasuk juga consumer relevancy. Apakah produk kita relevan dengan kebutuhan mereka. Dan juga brand value, jadi apa yang mereka bisa dapatkan ketika mereka membeli produk kita, apakah ada trust di sana, apakah ada preference yang kuat untuk bisa menggunakan Sasa. Tentunya juga kita evaluasi melalui dari sisi pricing ya, apakah pricing kita quite kompetitif dibanding competitors, apakah lebih murah atau justru jauh lebih mahal. Hal-hal ini pastinya tentunya akan membuat experience dari consumer-nya jauh lebih baik, dan yang pasti adalah availability bagaimana availability produk kita di pasaran, karena seringkali kita fokus dari sisi komunikasi tapi kita tidak menjaga availability stok kita di market. Jadi begitu ada demand di sana tapi begitu orang mencari produknya, produk itu tidak bisa ditemukan di market, itu jadinya bisa menimbulkan loss untuk company. Lalu kita lihat dari customer experience strategy, kita coba keluar dari red oceans dan selalu be consumer centric, dan yang paling penting adalah kita selalu coba tampil meaningfully different dan memainkan antara USP dan ESP. Apa USP itu adalah? USP adalah unique selling proposition dan ESP adalah emotional selling proposition. Di Sasa kita fans beratnya Seth Godin, jadi kita percaya tampil lebih beda itu akan jauh lebih stand out, akan jauh lebih performs. Karena sedikit lebih baik somehow tidak cukup baik ternyata. Dan meaningfully different, kita coba tampilkan banyak atribut di produk kita untuk bisa membantu consumer merasakan experience yang jauh lebih baik, karena saat ini produk Sasa itu sudah terfortifikasi semua, terutama di tepung bumbu dan santan. Jadi ada kandungan vitamin dan juga mineral di sana. Meaningfully different pun harus dikombinasikan dengan gaya komunikasi yang menyenangkan, yang relevan dengan audiens. Dan terakhir CRM, ini juga kita pastikan karena kita FMCG, tapi kita bagi menjadi 3. Pertama adalah marketing, yang kedua adalah bagaimana kita melihat CRM ini sebagai kebutuhan sales, dan yang terakhir adalah sebagai customer support. Jadi 3 funnel ini yang kita jaga selalu untuk memastikan semua kebutuhan consumer bisa terdeliver secara baik.